Selamat, siang, malam, sore semuanya. Perkenalkan nama saya Raisa Almira Sujana dengan NIM 010711900073, mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH, dan hari ini sebagai, tugas ujian akhir semester untuk, mata kuliah DPES, saya akan melakukan analisis film My Sister's Keeper. Oke, pertama saya akan menjelaskan, secara singkat plotnya dengan sekalian menjelaskan inti masalah dari sisi Sarah Fitzgerald, yaitu ibu dari Jessie, Kate, dan Anna. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan beberapa tokoh-tokoh yang penting di film ini. Pertama adalah tentunya Anna Fitzgerald. Dia adalah anak terakhir dari keluarga Fitzgerald dan dia umurnya 13 tahun dan dia itu merupakan, eee, anak, bayi tabung yang diciptakan murni hanya akan digunakan sebagai donor kepada kakaknya, Kate, yaitu yang di tengah ini. Kate karena kakaknya Kate ini, mengidap leukemia. Oke, kedua adalah Kate Fitzgerald, dia adalah anak kedua keluarga Fitzgerald, 16 tahun umurnya, dan dia mengidap leukemia sejak umur 3 tahun. Dan lanjut ada, mmm, oh oh, eee, sebelumnya ada Jessie juga, Jessie Fitzgerald. Dia adalah anak pertama keluarga, Fitzgerald, umur 18 tahun, dan dia merupakan, anak yang terabaikan, nanti dijelaskan di filmnya itu. Dan, tentunya ada ibunya, Sarah Fitzgerald, dan juga ayahnya, Brian Fitzgerald. Ibu dan ayah dari Jessie, Kate, dan, Anna. Terakhir ada Campbell Alexander, dia adalah, pengacaranya Anna. Oke, kita, mulai dengan menjelaskan, plot-nya sambil menjelaskan, inti masalahnya dari sisi Sarah Fitzgerald. Jadi, film ini itu adalah tentang Anna Fitzgerald, dimulai dengan Anna yang menarasikan tujuan hidupnya, yaitu untuk menyelamatkan kakak perempuannya bernama Kate, dengan, menjadikan dirinya sebagai donor. Karena dia, berkata seperti ini, "Most babies are accidents, not me. I was engineered born to save my sister's life." Mengapa demikian? Jadi Kate, seperti yang dijelaskan tadi, Kate yang anak kedua dari keluarga Fitzgerald ini, dia telah didiagnosis leukemia sejak umur 3 tahun, tetapi gen milik Kate ini tidak kompatibel dengan eee, satupun organ di keluarga Fitzgerald. Nah, lalu dokter itu biarpun meragukan karena kurang etis, dokter, menyarankan Brian dan Sarah, orang tuanya untuk, mencoba genetic engineering agar bisa menghasilkan anak secara in vitro atau bayi tabung dengan gen yang 100% bisa sama dengan milik, Kate, dan anak itu adalah Anna. Jadi dapat dibilang Anna itu tidak akan lahir jika kakaknya Kate itu tidak mengidap, leukemia, dan sejak lahir ia tuh sudah mendonorkan apapun yang Kate perlukan, seperti melakukan ekstraksi sumsum tulang, darah, leukosit, granulasit, dan sebagainya, dan sejak saat itulah film itu sangat memperlihatkan bagaimana seluruh anggota keluarga Fitzgerald itu sangat, memperlihatkan bahwa mereka itu hidupnya sangat terfokuskan menyelamatkan Kate, dan setiap anggota di keluarga Fitzgerald itu juga, telah melakukan pengorbanan di dalam hidup mereka yang sangat besar, kayak seperti dalam bidang pekerjaan mereka, dan, sekolah, waktunya, dan lain-lain, hanya untuk, Kate. Ya, jadi, semua orang itu, eee, sangat invested terhadap Kate. Dan menurut saya, keputusan untuk menciptakan anak dengan cara rekayasa genetik tersebut dengan motivasi murni agar anak tersebut dapat, eee, dijadikan donor untuk, Kate adalah perlakuan yang menurut saya sudah sangat melewati batas. Tetapi, saya selalu melihat apapun yang ia lakukan itu untuk menyelamatkan nyawa Kate adalah hal yang terbaik, apapun caranya. Jadi itu adalah masalah pertama, sudah melewati batas, ditambah dengan depresi dan anxiety dari Sarah Fitzgerald yang, luar biasa karena anaknya ini mengidap, leukemia yang, tentunya, eee eee, tidak curable. Jadi, sampai akhirnya Sarah Fitzgerald itu tidak bisa, berpikir lagi secara, rasional dan dia hanya membuat keputusan-keputusan yang irasional.
Dan dari sinilah pencetus munculnya masalah-masalah lain. Oke, jadi lanjut ceritanya. Setelah Anna sudah berumur 11 tahun, dia itu memahami keadaannya. Dia lalu memutuskan untuk menyewa pengacara ternama bernama Campbell Alexander, yang ini yang di kiri bawah, untuk dia ingin mengsu orang tuanya. Anna tuh menjelaskan kalau dia tuh menginginkan hak untuk tubuhnya sendiri atau medical emancipation, dan dia ingin berhenti berpartisipasi uh, dalam transplant dan donor darah untuk Kate. Nah, pengacara Campbell ini awalnya dia meragukan Anna karena dia tuh Anna di bawah umur, tapi ketika pengacara Campbell ini melihat rekam medis Anna, pengacara itu langsung seperti memiliki koneksi dengan Anna karena dia merasakan bahwa dia itu memiliki kondisi yang sama. Dia tidak bisa juga mengontrol tubuhnya sendiri, tapi dalam kasus Campbell ini karena dia mengidap epilepsi. Oke, nah suatu hari Kate itu mengalami gagal ginjal, dan setelah dibawa ke rumah sakit, pilihan yang akan membuat Kate bisa bertahan hidup lebih lama adalah dengan melakukan transplantasi ginjal. Nah, ketika Sarah, ibunya, itu mengetahui keputusan Anna mengenai medical emancipation tersebut, tentunya Sarah sangat marah dan frustasi. Dan panjang cerita, sampai suatu hari di pengadilan, Jesse Fitzgerald ini, anak laki-laki yang paling tua ini, mengatakan apa sebenarnya motivasi di balik Anna ingin mengsu orang tuanya. Adalah karena Kate, dia sudah bilang ke Anna bahwa Kate tuh sebenarnya sudah putus asa dan dia sudah ingin mati, dan bahwa Kate lah yang membuat Anna melakukan semua ini. Karena Kate mengetahui kalau dia itu sebenarnya tidak akan survive operasi berikutnya. Dan pada akhirnya intinya Anna dan pengacara Campbell itu memenangkan kasusnya, dan Anna mendapatkan medical emancipation tersebut. Nah, dan di film ini tuh bukan hanya Anna yang menjadi masalah seperti karena dimanfaatkan seluruh tubuhnya sebagai donor untuk Kate, tetapi juga bagi Jesse anak laki-laki yang paling tua juga tidak diperhatikan. Kate itu sempat berkata bahwa di saat semua orang itu sangat khawatir dengan darah Kate, mereka bahkan tidak menyadari bahwa Jesse itu selama ini dia dyslexic. Dan sepanjang film ini itu banyak bagian yang memperlihatkan Jesse itu sangat diabaikan di keluarganya, sampai dia tuh terjerumus melakukan hal-hal yang merusak dirinya seperti melakukan drugs, alkohol, mencuri, dan lain-lain. Jadi dapat dilihat selain dari sisi Sarah Fitzgerald, masalah kedua adalah karena semua tokoh-tokoh di keluarganya ini menutupi motivasi atau perasaan mereka yang sebenarnya. Anna tidak ingin mengungkapkan apa keinginan Kate yang sebenarnya, yaitu untuk sebenarnya dia sudah ingin mati, karena Anna tahu jika dia mengungkapkan hal tersebut, orang tuanya, terutama Sarah, akan sangat marah dan kecewa. Kedua, Jesse Fitzgerald juga menutupi semua intensinya di balik perlakuan-perlakuannya. Dan menurut saya masalah kedua ini tapi sebenarnya lebih merupakan konsekuensi dari masalah utama, yaitu Sarah Fitzgerald yang hidupnya terlalu invested hanya untuk Kate dibandingkan untuk anak-anak lainnya, yaitu Anna dan Jesse. Jadi masalah utamanya adalah tetap karena keputusan Sarah Fitzgerald yang irasional tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan solusinya bagaimana, dan di sini saya akan melakukan solusinya dengan pendekatan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi saya melihat Sarah Fitzgerald adalah pencetus permasalahan utama. Maka dari itu jika saya harus menjadi counselor untuk Sarah sebelum sampai terjadi permasalahan yang dibahas tadi, saya akan memberikan solusi menggunakan Cognitive Behavioral Therapy ini. Saya melihat bahwa Sarah itu memerankan peran yang terbesar dibandingkan Brian dalam keputusan-keputusan yang berhubungan dengan menyelamatkan Kate. Dan menurut saya keputusannya itu kurang etis. Yang kurang etis itu didasarkan anxiety, depression, dan obsessive compulsive behavior dari Sarah. Dasar CBT, Cognitive Behavioral Therapy, itu prinsipnya adalah
apa yang kita pikirkan itu yang menentukan feeling dan behavior kita. Misalkan jika terjadi suatu peristiwa, kita menggunakan pikiran untuk menginterpretasi peristiwa tersebut dan kita akan bereaksi terhadap pikiran dengan emosi dan behavior tertentu. Dan seorang pastinya yang menerima peristiwa dengan pikiran yang negatif atau terpengaruh belief yang irasional, outcome dari emosi dan behavior-nya pasti akan berbeda dengan orang yang menerima peristiwa tersebut dengan pikiran yang positif. Maka tujuan CBT ini adalah saya ingin membuat Sarah ini menjadi berkurang gitu pikiran negatifnya dan irasionalnya. Saya akan membantu membuka mata dari Sarah bahwa Kate yang menderita leukemia itu sudah bisa bertahan hidup sampai 16 tahun saja, itu sebenarnya sudah merupakan miracle yang luar biasa. Karena cepat disinggung di filmnya bahwa biasanya anak dengan leukemia tipe Kate, yaitu APL itu seharusnya tidak akan bertahan sampai selama, Kate. Dan dengan memiliki pemikiran tersebut bahwa, Kate bisa survive sejauh ini adalah sebuah miracle, menurut saya anxiety dan depresi, Sarah akan berkurang karena dia lama-lama akan menyadari bahwa dan mempunyai pemikiran bahwa usahanya untuk menyelamat Kate itu sebenarnya sudah sangat maksimal. Maka emosi dan behavior-nya akan terhindar dari, mmm, hal-hal yang irasional. Jadi mungkin, sekian dan semoga yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat dan terima kasih juga kepada Pak Ganda Dinata dan juga teman-teman yang sudah menonton, video ini. Thank you.